Dalam hal ini saya ingin membuktikan saya bisa menyantet pesulap merah dengan keadaan beliau sakit, efek dari santet ini sakit, lumpuh atau nggak bisa jalan, maksimal tidak bisa jalan. Video kali ini ada yang mau pembuktian santet lagi nih guys ke pesulap merah. Nah, jadi dukun ini yakin banget bisa membuat pesulap merah sakit sampai lumpuh dan tidak bisa berjalan. Luar biasa ya. Dan seperti video-video pembuktian santet yang lainnya, yang ini, jika gagal, maka sang dukun akan bernasib sama seperti dukun-dukun yang ada di video pembuktian santet sebelum-sebelumnya, yaitu mengakui diri sebagai pelaku pembunuhan publik serta mengakui diri sebagai orang yang berusaha menyebarkan kedunguan ke masyarakat. Nah, katanya santetnya akan berefek maksimal 1 minggu. Jadi ritualnya 1 minggu tuh. Waduh, lama banget nyampainya ya. Padahal gue pengennya cepet-cepet gitu kalau emang sakti gitu kan. Ini harus nunggu 1 minggu dulu. Ini udah kayak beli barang pre-order nih ya, nggak ready stock. Sebelum gue mendetailkan kronologi awalnya, gue kembali mengingatkan nih, bahwa di ilmu merah itu udah sering banget membongkar rahasia santet sebenarnya. Di ilmu merah itu udah sering banget ngejelasin bahwa santet itu cuma ada 2, yaitu kalau nggak racun, ya teror. Nah, mungkin banyak banget nih teman-teman yang ketemu sama orang terus bermasalah. Nah, orang ini ngaku-ngaku dari wilayah tertentu. Entah itu ngaku-ngaku dari Dayak, entah itu ngaku-ngaku dari Banyuwangi, ngaku-ngaku dari Banten, ngaku-ngaku dari ya Jawa dan semacamnya. Yang seolah-olah dia ahli santet dan ngancem kamu di santet, terus kamu langsung ketakutan. Gue harus gimana nih? Nah, sebenarnya guys, kembali gue ingatkan, ketika ada orang yang ngancem kamu untuk nyantet kamu, jawaban yang terbaik adalah, ya udah ditunggu ya. Kalau berhasil, gue kasih rumah. Atau ya yang kamu punya apa nih? Kalau berhasil, gue kasih 10 juta atau 15 juta. Butuh apa aja? Biar gue sediain buat ritualnya. Ejek aja gitu. Jangan malah panik. Wah, jangan-jangan beneran nih nanti santetnya kena ke anak gue, kena ke bapak gue dan semacamnya. Karena sebenarnya ancaman santet semacam itu cuma untuk memancing ketakutan kamu nih. Kekhawatiran kamu sehingga si orang ini berharap kamu akan terkena gangguan psikologis yang disebut paranoid atau parno, atau ketakutan berlebih, atau anxiety disorder, atau kecemasan berlebih. Kamu jadi overthinking, jadi berpikir kemana-mana. Nah, itu yang disebut santet metode ancaman atau santet metode teror. Biasanya tuh kalau kamu ladenin, ya udah santet gue secepatnya deh. Dia akan berusaha untuk memancing ketakutan kamu dengan mengirimkan foto-foto kayak lilin-lilin, ritual, terus ada foto kamu dicetak, ditusuk paku, dan semacamnya gitu. Kalau gue yang digituin, sumpah demi Allah Azza wa Jal, gue bakal bilang ke dia, fotonya jangan pakai yang itu dong, pakai foto yang kayak gini nih. Ganti nih, biar imut. Nih. Gue bakal ledekin abis kalau gue yang digituin ya. Cuma kan masalahnya masyarakat awam di Indonesia ini, karena keterbatasan pengetahuan perihal santet, perihal gangguan-gangguan psikologis, dan kurang bisa mengerti bagaimana otak manusia sebenarnya atau pikiran manusia sebenarnya, sehingga ketika diancam sedikit seperti itu langsung muncul ketakutan berlebih. Apalagi di Indonesia ini masih sangat percaya banget sama ilmu-ilmuwan semacam itu, sehingga mikirnya langsung overthinking, langsung cocokologi. Misalkan akibat ancaman kayak gitu, tiba-tiba ada anak kamu jatuh terus luka, langsung cocokologi. Wah, beneran nih efek santetnya nih. Atau misalkan kamu agak pusing-pusing sedikit karena masalah hidup kamu, atau karena diancam atau ketakutan berlebih kamu itu, akhirnya langsung, wah tuh kan langsung pusing-pusing. Wah, jadi telat makan. Nah, karena telat makan jadi perut kamu sakit, langsung dicocokologi. Wah, tuh kan bener kan perut gue nih gara-gara ini nih pasti nih. Wah. Nah, cocokologi yang kayak gitu itu terjadi karena ketakutan berlebih kamu berhasil dipancing ketakutannya sama ancaman yang sebenarnya ancaman doang gitu. Dukun-dukun dulunya awal-awal pesulap merah muncul, gue dapat ancaman kayak gitu banyak banget. Tapi selalu gue bercandain, ya udah ditunggu secepatnya ya.
Jangan lupa minta bantuan sama dukun-dukun lu yang lain tuh biar berhasil. Gue gituin, gue bercandain. Terus kayak misalkan ada foto, set, di print foto gue yang kayak gini, foto gue yang kayak gini. Gue kirimin lagi foto yang lainnya gitu. Nih, biar imut dan semacam. Gue ejekin total. Biar dianya yang kepancing emosi gitu. Jadi dianya yang punya gangguan psikologis. Lah karena memang itu ancaman doang, nggak akan ngefek apapun ke dalam hidup kita. Itu adalah santet metode ancaman atau teror nih. Yang masih tahap umum lah, itu dukun-dukun receh banget yang masih praktekin ngancem-ngancem. Masa mau santet bilang-bilang? Ya kalau emang bisa santet mah ya nggak usah bilang-bilang, nggak usah ngancem-ngancem gitu. Santet-santet aja gitu kan. Kenapa harus ngancem-ngancem? Kenapa harus bilang-bilang kan? Ini saking dungunya para dukun-dukun ini ya. Terus ada lagi santet metode teror atau ancaman yang lebih ekstrim karena si dukun tahu alamat rumah kamu nih. Dengan cara ngeledakin petasan di atas rumah kamu. Duar! Di tengah malam, jam 2 atau jam 3. Sehingga ketika kamu percaya dengan teori-teori dungu dari dunia perdukunan yang menyebut bahwa ciri-ciri santet itu ada suara ledakan di atas rumah, kamu akan kepancing rasa takutnya dan kembali lagi. Yang dipancing adalah gejala paranoid atau ketakutan berlebih, atau anxiety disorder, atau kecemasan berlebih. Itu sebenarnya yang dipancing. Tapi kalau misalkan ada suara ledakan, duar di atas loteng, ya sebagai manusia waras, sebagai manusia yang berpikir jernih, tinggal keluar, lihat siapa nih yang masangin petasan di atas rumah. Ya, dia ngelemparinnya nggak mungkin dari depan rumah sih. Bisa jadi dari genteng yang lainnya, genteng tetangga, atau bisa jadi dari belakang rumah. Lihat aja, atau pasang CCTV yang mengarah ke arah samping rumah atau ke arah belakang rumah. Sehingga ketahuan nih siapa yang ngelempar petasannya. Terus ada lagi santet metode teror yang kayak di depan rumah ditaruhin tanah, ditaruhin rambut, dan semacamnya. Itu kembali lagi mancing rasa paranoid atau ketakutan berlebih dalam hidup kamu tuh. Sehingga ketika kamu percaya dengan pengetahuan-pengetahuan dungu yang menyebut ciri-ciri kamu disantet adalah di depan rumah kamu ada tanah, itu pas kamu keluar rumah, wah ada tanah. Wah jangan-jangan ini tanah kuburan, jangan-jangan ini gue disantet. Akhirnya cocokologi lagi, apapun yang terjadi hal negatif dalam hidup kamu, kamu sangkut pautkan dengan tanah yang ada di depan rumah itu. Padahal ya mungkin rayap, mungkin ya memang ada orang yang naroin iseng aja gitu kan. Ya kalau ada orang yang naroin itu biasanya berhari-hari guys. Hari ini kamu beresin, besok ada lagi. Hari ini kamu beresin, besok ada lagi. Nah itu simpel, kalau kamu nggak punya CCTV untuk tahu siapa yang naruhin, ya kamu tulisin aja di tempat itu gitu. Kalau mau naruhin tanah, jangan sedikit-sedikit. Kalau bisa 1 hektar, berikut sertifikatnya, lu tempelin tuh di tempat yang ditaruhin tanah. Akhirnya si dukunnya kan yang kepancing emosi gitu. Terus ada lagi santet metode teror yang lebih ekstrim, yaitu melempar bungkusan pasir dan maggot, jadi kayak belatung kayak gitu, di dalam satu kain, dilempar ke atap rumah kamu, dan membiarkan maggot-maggot itu masuk ke sela-sela genteng, dan nantinya dari plafon rumah kamu berjatuhan tuh kayak maggot-maggot atau belatung-belatung itu. Dan ketika kamu yakin bahwa belatung-belatung yang turun dari plafon ini adalah santet, maka lagi-lagi kepancing gangguan yang disebut paranoid atau ketakutan berlebih, atau ya anxiety disorder, kecemasan berlebih, sehingga hidup kamu nggak nyaman, sehingga semua yang terjadi dalam hidup kamu, hal-hal negatif disangkut pautkan ke hal tersebut. Jadi hati-hati dengan pikiran kamu, hati-hati dengan kepercayaan kamu. Jangan mempercayai ranah goib ini di luar dari dasar-dasar Islam, di luar dari dasar-dasar Al-Quran dan hadis. Kalau di Al-Quran dan hadis tidak pernah disebutkan, ya jangan dipercayai. Kayak misalkan kamu nemuin foto kamu di jalanan, nemuin foto kamu yang dilinting-linting terus ditaruh depan rumah kamu, yang dituncup-tuncupin jarum. Ya maksudku itu apaan gitu, ya udah biarin. Itu nggak ada ajarannya dalam Islam bahwa itu ciri-ciri santet, nggak ada. Nih ya, kalau gue nemu foto gue dilinting-linting misalkan di tanah atau di laut, terus ditusuk-tusuk jarum, pas gue nemuin, kalau fotonya kurang bagus, wah ini foto ini kurang bagus nih, gue bakal cetak foto lagi, gue akan taruh di situ, gue tusuk-tusukin jarum, terus gue linting-linting, gue taruh di tempat yang sama, entah itu di tanah ataupun di laut, gue taruh di tempat yang sama. Terus gue tulisin, nih fotonya udah saya ganti jadi lebih bagus.
Jadi sebercanda itu maksudnya gitu. Jangan diseriusin, jangan jadiin ketakutan berlebih, jangan jadiin halusinasi, jangan jadiin hal tersebut jadi kedunguan gitu. Jadi santet metode teror ini ya jelas memancing ketakutan kamu. Tapi ketika kita waras, ketika kita hanya mengambil ranah goib itu hanya dari Al-Quran dan hadis, ketika nemuin benda kayak ada tanah depan rumah, ada foto yang dilinting foto kita gitu. Ini apaan ya? Yang nggak ada muncul ketakutan sama sekali. Itu kalau otak kita waras. Tapi karena otak kita di Indonesia ini banyak sekali udah diberikan virus-virus dungu dari zaman dulu yang menyebut ciri-ciri santet A, I, U, E, O yang padahal itu nggak ada dasar dari Al-Quran ataupun hadis. Itu yang menyebabkan hidup kamu terkena gangguan psikologis. Jadi sekali lagi hati-hati terhadap apa yang kamu percayai dan apa yang kamu pelajari. Terus lagi ada santet metode racun. Ya ini yang udah gue jelaskan banyak di TV-TV dan podcast. Ya racunnya itu ada yang dari benda, ada yang dari hewan. Ini nggak bisa gue detailin. Karena kalau sampai ini didetailin, gue khawatir santet metode racun ini banyak disalahgunakan atau dipraktekkan sama orang-orang di luar sana. Karena kalau sampai dipraktekkan, penyakitnya akan sulit terdeteksi oleh medis. Karena kayak muntah darah, BAB darah, itu yang dicek bukan dari pencernaan, tapi di tenggorokan. Nah, itu ada benda yang nyangkut di tenggorokan. Sebatas itu yang bisa gue kasih tahu. Terus kalau misalkan dia sehat-sehat aja, besokannya tiba-tiba meninggoy habis makan makanan tertentu. Nah, itu yang santet metode racun yang menggunakan hewan. Terus ada lagi santet metode racun yang menggunakan bambu. Ini ada bagian bambu tertentu yang kalau sampai tertelan, itu nyiksanya berkepanjangan, guys. Itu bakal nusuk-nusuk di perut, di usus. Itu juga penyembuhannya sampai saat ini agak sulit ya, karena bendanya itu kecil-kecil yang nusuk-nusuk di usus dan perut, sehingga kalaupun itu dibuka ya, perutnya dibuka, itu ngambilinnya banyak banget, satu-satu dan di bagian mana aja tuh terpencar. Ini yang menurut gue paling nyiksa. Santet metode racun yang paling nyiksa adalah yang dari tumbuhan ini nih. Terus ada lagi juga racun-racun yang lainnya. Tapi ya sekali lagi, gue nggak bisa mendetailkan cara membuat racunnya bagaimana. Karena ini bukan bahan kimia, ini bahan yang kita temukan sehari-hari dan gampang banget pembuatan racunnya. Maka dari itu gue khawatir ini dipakai sama banyak orang. Jadi udah paham ya? Dan ingat baik-baik nih guys, santet di Indonesia cuma ada dua ini. Yaitu teror atau racun. Kalau teror mah ya jadiin bercandaan aja. Nah, kalau lagi bahas santet kayak gini atau pembuktian santet kayak gini, ini pasti ada orang-orang kolot yang komentar di bawah nih, yang bilang, wah lu nggak percaya santet, Nabi Muhammad aja disantet. Nabi Muhammad itu bukan disantet, Nabi Muhammad SAW itu disihir. Maka dari itu gue membedakan antara santet dan sihir. Yang gue jelaskan selama ini adalah santet yang ada di Indonesia ini, santet yang selama ini ada di Indonesia yang disebut ilmu goib. Itu bukan ilmu goib, itu cuma ada dua metode, teror dan racun gitu. Sedangkan sihir, wallahu a'lam, sihir itu adalah ilmu yang kita yakini dalam Islam itu menggunakan bantuan jin yang dimana dapat membuat seseorang sakit. Nah sampai saat ini di era sekarang gue belum menemukan. Nah terus ada lagi nih yang akan berpendapat, wah lu jangan takabur, Nabi Muhammad SAW aja itu bisa kena sihir, apalagi lu. Wah. Ini yang perlu kamu tahu ya, bahwa Nabi Muhammad SAW itu suri tauladan untuk sepanjang zaman. Nah itulah yang membuat tanggung jawab Nabi Muhammad SAW itu besar, sehingga dalam hidupnya Nabi Muhammad SAW itu diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengalami segala masalah yang kemungkinan akan terjadi di zaman-zaman berikutnya, termasuk sihir itu sendiri. Ya itu khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, kalau kamu suatu saat kena sihir, gini loh cara ngobatinnya. Allah mau memberitahu tentang hal tersebut gitu. Bukan malah ngambil sudut pandang Nabi Muhammad aja kena sihir, maka kita harus takut sama sihir. Nggak kayak gitu coy, nggak kayak gitu. Jadi sebenarnya yang Allah ingin beritahukan bahwa sihir itu sebenarnya lemah, lebih kuat Allah Azza wa Jalla. Karena buktinya Rasul SAW pada saat itu bisa sembuh atas doa-doa yang Allah perintahkan untuk dibaca. Malah kita justru harus ngambil kesimpulan bahwa Allah Azza wa Jalla yang mengatur segala hal goib dan segala hal yang ada di alam ini nih. Maka dari itu kita nggak perlu takut ancaman-ancaman terhadap santet, terhadap sihir sekalipun, ya iyain aja gitu.
Karena kita yakin bahwa segala takdir yang ada di hidup kita, itu Allah Azza wa Jalla yang mengatur. Itu kalau gue yakin banget, yang bisa membuat diri gue sakit ataupun sehat, yang bisa membuat diri gue miskin ataupun kaya, cuma Allah Azza wa Jalla, bukan dukun-dukun, bukan orang-orang di sekitar gue, bukan. Maka dari itu gue gak pernah takut ancaman kayak gimana pun, bodoh amat. Karena gue percaya total yang mengatur takdir hidup gue cuma Allah Azza wa Jalla, bukan manusia-manusia dukun-dukun ini nih. Seharusnya kamu juga punya pemikiran itu loh, bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini yang mengatur adalah Allah Azza wa Jalla, termasuk hidup kamu. Nah, sekarang langsung aja gue akan ceritakan kronologi dari pembuktian santet yang sedang diproses sekarang ini nih, sampai tanggal 14 April 2025 nanti. Boleh? Tarik ya handphone admin. Nah, ini nomornya udah gue sensor ya guys. Nanti ketika dia gagal dalam pembuktian santetnya, maka nomornya akan gue share ke publik sebagai hukuman sosial. Karena gue yakin betul hukuman sosial itu lebih menyakitkan. Nah, ini. Assalamualaikum Kak, ini dia ngechat ya. Mohon maaf sebelumnya kalau mengganggu. Kalau untuk pembuktian santet gimana Kak? Pesan otomatis, ini jawaban otomatis ya. Nama Ghazali, keperluan pembuktian santet, membuat pesulap merah lumpuh, sakit, nggak bisa jalan. Ya halo Kak, pembuktian santet langsung di hari H gitu ya Kak. Proses santetnya berapa menit Kak di lokasi pembuktian? Kalau mekanisme dari saya seperti ini. Saya datang ke Kak Tari untuk meminta foto asli pesulap merah tanpa make up dan minta nama asli pesulap merah. Kalau diperlukan perjanjian, sekalian tanda tangan perjanjian. Untuk pengerjaan or eksekusi saya kerjakan di rumah saya. Tenggat waktu maksimal 1 minggu. Begitu Kak kalau alur dari saya. Kalau menurut Kak Tari bagaimana? Kalau begitu kirim di sini aja paling Kak. Jika hari H tidak berhasil atau tidak terjadi apapun alias gagal, wajib mengakui diri sebagai pelaku pembodohan publik dan meminta maaf secara langsung ke pesulap merah karena telah berusaha memberi kepercayaan bodoh gitu Kak. Nah iya, karena kalau memang butuhnya foto gue tanpa make up dan nama asli doang, yang ngapain ketemu di awal gitu kan, prosesnya 1 minggu juga. Jadi ya jarak jauh aja ya, silahkan lakukan prosesnya gitu kan, foto bisa dikirim via WhatsApp juga gitu. Jadi ngapain harus ketemu di awal, bener juga nih kata admin gue ya. Maaf Kak Tari, saya belum mengerti kalimat kalau begitu kirim di sini aja jika Riha tidak berhasil. Jadi kalau menurut Kak Tari alurnya gimana? Maksudnya aku kirimkan surat perjanjiannya, lalu jika sudah disetujui, aku kirimkan foto pesulap merah tanpa make up dan nama asli pesulap merah. Nah, ketika sudah dikirimkan, maka silakan mulai prosesnya. Lalu jika maksimal seminggu tidak ada kejadian apapun atau efek apapun, maka wajib mengakui diri sebagai penipu dan pelaku pembodohan publik. Oh gitu, oke siap. Dengan mendatangi studio kami secara langsung untuk bertemu pesulap merah dan minta maaf ke masyarakat telah mempercayai hal bodoh. Oke siap. Oke, boleh kirimkan nama sesuai KTP untuk kami tuliskan di surat perjanjian. Nah ini gue sensor ya guys ya, karena waktu itu pernah gue sebarin KTP dukun, di take down videonya, ternyata nyebarin KTP di YouTube tidak diperbolehkan. Nah ini gue tampilin bagian namanya aja, Maulana Ahmad Ghazali. Dia ngirimin KTP beneran. Ini kan berarti beneran serius nih ya. Dia yakin banget bisa ngebuat gue sakit sampai lumpuh, sampai nggak bisa jalan. Oke, maksimal besok siang kami kirimkan surat perjanjiannya ya. Oke siap. Halo Kak, untuk pembuktian santet wajib mengirimkan video yang memperkenalkan diri dan yakin bisa menyantet pesulap merah dalam waktu maksimal 1 minggu sesuai chat di atas. Oh iya betul, karena kalau mau pembuktian di pesulap merah, untuk pembuatan jadwal pembuktian, biasanya admin gue itu akan mengecek kompeten atau enggaknya dari video bukti berhasil dari dia mempraktekkan keajaiban tersebut. Misalkan dia ngaku bisa ilmu anti tonjok, maka dia wajib mengirimkan bukti berhasil dia ditonjok sama orang nggak dikenal terus kaku gitu. Nah baru atur jadwal pembuktian, karena nggak bisa guys, kayak misalkan mau pembuktian kebal cuma ngomong doang, gua kebal nih, atau tetangga gua ada yang kebal, tapi ya dimintain video pembuktian dia berhasil mempraktekkan keajaiban yang mau dibuktikan itu sulit atau banyak alasan, itu biasanya dianggap sama admin gue tidak kompeten alias orang omong doang.
atau omdo. Maka dari itu wajib ada bukti berhasil mempraktekkan keajaiban tersebut. Sedangkan kalau untuk pembuktian santet, ini videonya kan nggak mungkin ya membuktikan dia ngirimin proses santet terus pernah berhasil ke orang A gitu. Itu kan sulit, prosesnya panjang. Maka dari itu untuk pembuktian santet wajib mengirimkan video, sebutkan nama, terus tujuannya, detailkan santetnya kayak gimana, prosesnya berapa lama, dan muka si dukunnya wajib ada di video itu. Jadi nggak bisa videonya cuma ngarah ke atas doang kameranya, terus dia kedengaran suara. Nggak. Ini untuk konsekuensi nantinya ketika dia gagal, maka gue akan share data pribadinya ke publik dan terjadi hukuman sosial ke hidupnya. Jadi masyarakat bisa kenal, oh ini orang nih yang dulu pernah pembuktian santet dan percaya terhadap pembodohan gitu. Jadi masyarakat bisa lebih berjaga-jaga terhadap pribadi orang tersebut gitu. Nah terus dia ngirimin nih videonya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Nama saya Maulana Ahmad Ghazali, biasa dipanggil Ghazali. Domisili saya di Kota Tangerang dan profesi saya sebagai marketing properti. Marketing properti? Sejak kecil saya sudah senang atau bergelut dengan dunia-dunia spiritual. Dalam hal ini saya ingin sejak kecil udah Sulap Merah bahwa barang siapa yang bisa menyantet beliau akan diberikan hadiah berupa uang 100 juta dan rumah dan emas 100 gram. Kalau hadiah ini salah, mohon konfirmasi lagi. Dalam hal ini saya ingin membuktikan saya bisa menyantet pesulap merah dengan keadaan beliau sakit, efek dari santet ini sakit, lumpuh atau nggak bisa jalan, maksimal tidak bisa jalan. Dalam pengerjaan ini saya butuh waktu 1 minggu. Jadi dalam prakteknya saya nggak usah praktek secara langsung di tempat. Jadi saya hanya meminta foto asli pesulap merah tanpa make up dan minta nama asli pesulap merah. Dan saya di belakang saya ada lagi 2 orang. Oh, tim. Jadi kami tim akan mengerjakannya di rumah. 3 orang. Beri kami waktu 1 minggu. Apabila dalam 1 minggu tidak kejadian pesulap merah sakit, lumpuh atau tidak bisa jalan, maka kami atau saya pribadi yang akan langsung datang ke kantor, ke tempatnya pesulap merah untuk meminta maaf langsung pada pesulap merah dan mengatakan bahwa saya ini penipu dan sebagai penyebar kebodohan kepada publik. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Ya, jadi karena dia mempercayai pengetahuan perdukunan, maka Islamnya jadi dipertanyakan. Makanya gue jawabnya waalaikum dong. Ya bagus, berarti dengan dia mengirimkan video, dia beneran serius. Terus juga dia mengirimkan KTP, ini beneran serius berarti. Dia yakin banget terhadap keilmuan yang dia pelajari sejak kecil katanya. Sejak kecil udah tertarik dengan dunia spiritual. Nah inilah guys, makanya pentingnya belajar itu jangan hanya jauh doang. Kan banyak nih orang-orang dungu tekun alias dukun ini mengatakan pesulap merah mainnya kurang jauh, makanya nggak percaya AIWO. Sorry to say nih, gue perlu ingetin ke kaum-kaum dungu seperti kalian bahwa jangan cuma main doang yang jauh, tapi belajar juga harus jauh gitu. Dan jangan cuma jauh, tapi juga berkualitas. Karena ketika kamu main cuma jauh tapi nggak berkualitas, ujung-ujungnya kamu jadi korban orang dungu seperti ini nih. Jadi percaya terhadap ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan yang salah, kepercayaan-kepercayaan yang salah, ritual-ritual yang salah. Sehingga hidup kamu juga salah tuh. Maka dari itu sekali lagi gue ingatkan ke kaum-kaum dungu ya, atau para penyembah dukun. Makanya jangan cuma main doang yang jauh, belajar juga harus jauh. Dan main jangan cuma jauh, tapi harus berkualitas juga. Terus, iya cukupkah dapat kami informasikan hadiah pembuktian santet itu jika berhasil adalah rumah bebas tunjuk dimanapun. Kalau untuk emas dan uang itu pembuktian beda lagi kak, yaitu ilmu anti tonjok dan keajaiban umum perdukunan. Iya betul. Jadi kalau untuk santet saat ini itu hadiahnya adalah rumah bebas tunjuk dimanapun. Sedangkan kalau untuk yang emas dan uang itu,
Kalau uang itu bukan hanya uang ya, kalau yang ilmu anti tonjok itu ada Lamborghini juga senilai kurang lebih berapa belas miliar ya. 14 sampai 15 miliar itu ada yang menyumbangkan juga. Kalau ilmu anti tonjok itu beneran terbukti, gue tonjok tapi gue kaku atau mental beneran. Nah, tapi kalau gue tonjok sampai keluar cairan atau gue pukul pakai bambu sampai keluar cairan dan gue nggak kaku atau mental, ya resiko dia berarti gitu. Tapi kalau berhasil, hadiahnya tuh ada Lamborghini satu, hadiah juga patungan dari Deddy Corbuzier, Denny Wewe, dari Romedal Aquino dan lain-lain, itu senilai kurang lebih 275 juta. Itu khusus untuk yang ilmu anti tonjok. Kalau untuk keajaiban-keajaiban umum itu biasanya sesuai kesepakatan aja. Misalkan si dukunnya ngaku punya energi panas yang sekali sentuh orang bisa terasa panas tanpa alat sama sekali, tanpa cairan sama sekali. Terus si dukunnya ngotot nih, misalkan kalau berhasil tapi biayanya 100 juta ya. Nah, gue akan dealin hal tersebut 100 juta atau 200 juta atau 500 juta. Tapi ketika gue berhasil ngebongkar atau mempraktekkan sama persis, dia wajib memberikan gue senilai atau minimal 50% dari yang dia minta. Misalkan dia minta 100 juta, kalau gue berhasil membongkar, berarti ya dia wajib memberikan gue 50 juta. Jadi komitmennya sama-sama nih. Nggak cuma gue doang berkomitmen. Masa dia yang yakin gue doang yang berkomitmen? Ya dia yang yakin dia juga harus berkomitmen dong. Dan gue udah permudah tuh komitmennya. Gue cuma minta 50% dari yang dia minta gitu. Kalau dia mintanya cuma 10 juta, ya berarti dia wajib mengeluarkan 5 juta untuk gue. Sesimpel itu kan. Itu untuk komitmen keseriusan doang gitu. Nah itu khusus keajaiban umum ya, terserah lah. Pembuktian ilmu energi panas lah, pembuktian apapun itu yang umum ya sesuai kesepakatan biasanya sama admin gue nanti. Oh gitu, oke. Surat pembuktian santet 2025. Itu surat perjanjian pembuktiannya ya kak, silakan dibaca terlebih dahulu. Jika ada revisi, infokan ke kami. Jika sudah setuju, ketik setuju. Oke, saya baca dulu. Surat pembuktian santet. Maaf kak, ada revisi ini yang benar ya, surat perjanjiannya tadi ada salah ketik. Oke. Ini surat pembuktiannya gue tampilin di sini aja ya. Nih, biar kamu baca sendiri nih. Ya intinya seperti yang tadi disebutkan lah dalam video. Kalau berhasil A, kalau gagal B. Maaf kak, di pasal 1 tidak disebutkan bahwa saya melaksanakan ritualnya di tempat saya. Jadi saya menjalankan ritualnya bukan di tempat pesulap merah. Oke. Yang kedua tentang hadiahnya kak, tidak disebutkan. Untuk efek santetnya harus sakit sampai lumpuh dan tidak bisa jalan ya kak. Karena jangan sampai kalau kebetulan pesulap merah sakit demam atau flu aja, nanti diklaim efek santet. Iya betul. Jadi sakitnya harus benar-benar ngebuat gue lumpuh atau nggak bisa jalan tuh selama seminggu. Dimulai dari tanggal 6 April 2025. Itu sampai tanggal 13 April atau maksimalnya nanti akan ketemu di tanggal 14 April 2025. Yang ini disebutkan di pasal 2 ayat 3. Oh, dia nggak ngebaca berarti yang tentang hadiah ya. Ya kak, nggak bisa jalan. Mau dibaca detail lagi kak? Oke, ini kami tambahkan. Kalau hadiahnya diganti dengan uang aja bisa nggak kak? Boleh 1 miliar kami tuliskan ya kak? Boleh, mantul. Nah, ya boleh kalau misalkan dia nggak butuh rumah, butuh uang aja gitu. Ya diganti uangnya senilai rumah yang dia pengen. Misalkan 1 miliar ya, boleh. Diganti uang aja gitu. Surat pembuktian santet sudah dituliskan semua, revisinya silakan dibaca lagi. Jika setuju maka ketik setuju. Oke siap, saya baca dulu. Setuju sih, dia udah setuju ya terhadap surat pembuktian yang ada di video ini nih. Nih gue tampilin. Kamu bisa stop dulu untuk baca semua pasal-pasalnya. Oke, kami kirimkan foto pesulap merah tanpa make up dan nama aslinya white. Pembuktian dihitung mulai besok berarti ya. Oke, terus gue kirim ini guys. Ini pertama kalinya nih sih pesulap merah di era sekarang foto tanpa make up, tanpa kostum, dan dia kan minta tanpa make up. Gue foto tanpa baju sekalian biar puas-puas tuh. Nih nama asli pesulap merah Haristianto. Kalau nama asli pesulap merah kan sebenarnya udah banyak lah ya di berita-berita ya. Kamu bisa cari di Google, itu keluar semua pasti. Walaupun ada beberapa berita yang salah pengetikan, bahkan salah ngira nama aslinya pesulap merah. Nama asli pesulap merah itu Haristianto. Nih gue kasih tahu juga tuh. Tapi biasanya yang manggil Haris tuh keluarga deket doang guys. Karena semua teman-teman gue kenalnya ya Marcel Radival. Itu nama dari SMP soalnya. Marcel Radival tuh dari kelas 2 SMP. Oke, terima kasih.
Proses ritual jika ada video rekaman bisa kirim ke kami. Sampai jumpa di tanggal 14 April 2025. Siap. Maaf Kak, tanda tangan manual. Ini dia serius banget nih guys. Dia nyampe ngeprint surat perjanjiannya. Dia beneran tanda tanganin. Biasanya tuh si dukun-dukun yang udah pembuktian itu minta gue yang printin dan ditanda tangan di lokasi. Tapi dia serius banget nih ngeprint sendiri dan tanda tangan beneran dikirimin. Oke, lagi dikerjain. Oke. Oh ini timnya nih ya. Tadi katanya dia ngerjain santetnya ini bukan cuma sendiri tapi bertiga. Ayo dukun-dukun di seluruh Indonesia, wilayah Indonesia, bantu ini kaum-kaum dungu lu ya. Biar berhasil, biar endingnya tuh nggak minta maaf lagi di channel Pesulap Merah gitu. Karena gue, kalau ada orang minta maaf, gue jadi nggak enakan, jadi kasihan juga gitu. Tolong ini ya, seluruh dukun, ini pengumuman untuk dukun-dukun seluruh Indonesia, mau wilayah apapun, mau suku apapun lu, nih bantu ini, kaum dungu lu nih, kaum dukun lu nih ya, biar santetnya berhasil. Di print, dan di printnya di printnya ini foto gua beneran ada tulisan-tulisan di sampingnya, kirain di crop nih bakalan, enggak nih, ini foto gua yang tanpa make up, tanpa wig. Ini di sampingnya ini kan gue tulisin berhasil, hadiah 1 miliar. Terus kalau di kanannya ditunggu santetnya, cak, dukun santet adalah sampah masyarakat karena menyebarkan kepercayaan dungu. Itu kata-katanya di print juga, mungkin biar emosinya kepancing nih, biar lebih serius ya ritualnya ya. Ya kurang lebih begitu aja. Jadi kita tunggu aja nanti sampai tanggal 14 April apa yang akan terjadi. Apakah benar-benar terbukti atau lagi-lagi minta maaf dan mengakui diri sebagai pelaku pembodohan publik seperti pembuktian santet yang sudah-sudah ini nih. Kamu bisa nonton pembuktian santet sebelum-sebelumnya ya. Nih. Yaudah, mungkin begitu aja video kali ini. Udah jelas ya tentang pembuktian santetnya sedang berlangsung, terus gue jelaskan ulang tentang santet itu sebenarnya apa dan bagaimana cara menanggulangi ketika ada orang yang mengancam kamu santet. Ingat baik-baik, jawab aja, ya udah ditunggu, kalau bisa jangan lama-lama, sesimpel itu. Terus kamu ejek-ejek aja, misalkan ya udah kirimin fotonya, kamu kirimin foto, cekrek. Nih kalau mau foto saya, cekrek, sesimpel itu. Jadi ketika ada yang ngancam santet, jadikan ejekan. Kalau dukun ada yang nggak terima, welcome. Ketemu gue, debat terbuka, kita luas-luasan wawasan perihal santet, guna-guna, telu, dan semacamnya. Welcome, pembuktian sekalian. Kalau berani, jangan beraninya cuma ngomong dari jauh, ngejek-ngejek cuma dari jauh. Ya kalau nyari viewers ya, semoga foto Pesulap Merah yang digunakan itu bisa membawa viewers dan rezeki yang cukup banyak. Dan bisa membuat dukun-dukun ini jadi konten kreator aja, jangan jadi dukun gitu ya. Yaudah, gue akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye. Sekali lagi, ingat baik-baik, yang ngatur hidup kamu, yang ngatur dunia ini, yang ngatur alam semesta ini dan langit, dan seluruh yang ada di dunia ini, itu Allah Azza wa Jalla. Bukan dukun, bukan orang-orang di sekitar kamu. Jadi total berharap, total berlindung cuma ke Allah Azza wa Jalla aja. Oke?